Giliran kita diskusi membahas membahas itu, membahas agama dia, ngamuk. Ngapain ku bahas agamaku katanya. Iya, dibilangnya kayak gitu. Ngapain Tapi bahas kalau tentang sekolah tinggi mereka, sekolah tiga Tuhan mereka bebas menghujat, menista. Naikkanlah ini pendeta, ada. kita diskusi sini. Ya, Ini ada si dia Bang Jimat. Bang Jimat. Jimat dia. Bang Jimat, apa kabar? Ayo, Sehat? Sehat kau bang? nanti nge-report dia dah. Selamat siang, Sehat. Bang. Mau nge-report ke atas. Itu sama-sama bang kita ya, Juma sama-sama. Iya. Bangsat, masalahnya kau bangsat. Udah, biarkan dulu. Eda, biarkan dulu, biar mereka berbicara. Aduh, kejang-kejangnya si brengsek ini, baru aja naik. Ngomongnya yang sopan di atas, Bang. Silahkan ngobrol. Mau nanya apa sama Bang Juma? Mumpung ada di sini Bang Juma. Silahkan ngobrol. Mau nanya apa sama Temanmu kau suruh sopan ngomong, temanmu. Kan udah Dia aku mau bilang. tahu. Kan udah aku bilang. Eda baru hotang, diam dulu. Biarkan dulu si Bang ini ngomong sama Bang Juma. Ayo silahkan mau nanya apa sama Bang Juma. Tadi kamu bilang soal Islam menuhankan apa tadi? Menuhankan batu. Iya. Tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an itu, tak ada dalil bahwa umat Islam itu menyembah ciptaan. Tak ada itu. Umat Islam itu menyembah cuma Sang bertanya Khalik. tentang Itu Al-Quran, boleh Juma? Boleh bang. Saya bertanya saja, tidak seperti kalian memframing-framing, dan pertanyaan ini sesuai data. Silakan bang. Coba dulu kamu kupas dulu tentang Al-Hijr 6 itu. Al-Quran surah Al-Hijr ayat keberapa? Al-Hijr ayat keberapa bang? 6. Ayat ke-6. Apa yang abang saya pahami di situ tentang Al-Quran surah Baca Al-Hijr dulu ini? baru nanti jelaskan ke saya. Alif Lam Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam Al-Quran surah ayat ke-6 ya. Ma tasbiqu min ummati ajalaha wa ma yastakhirun wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka majnun. Mereka orang-orang kafir berkata, wahai orang yang kepadanya diwahyukan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang gila. Itu orang-orang kafir menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sebagai orang gila. Makanya diterangkan di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu mengatakan, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul, Al-Hijr 6 aja pun. saya kan menjelaskan, ini kitab suci saya kan. Saya punya hak untuk menjelaskan itu. Dan saya bukan Kristen. Saya Islam. Islam itu akal, ilmu. Kalau Kristen itu dogma, doktrin kayak kambing. Didoktrin ikat ekor atau ikat hidung. Itu fakta. Itu fakta. Kalau Kristen itu kayak binatang. Dogma, doktrin, dilarang pakai otak. Kalau Islam bahas Quran harus pakai otak, Kan, pakai akal. mulai. Ya namanya juga domba, tapi kan serigala. Bukan domba kalian itu, serigala kalian itu. Buktinya kalian makan babi.
Serigala tidak mungkin makan rumput. Pertanyaan berikutnya kamu mau dengar nggak dari saya? Pertanyaan berikutnya Pertanyaannya kan saya sudah jawab bahwa orang kafir ini yang dimaksud, orang-orang Kristen yang dimaksud ini. Setiap orang datang di atas ada kata kafir. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Tafsiran liarmu loh. Bukan tafsiran, itu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an saya yang mengatakan setiap kali utusan Allah diutus kepada mereka, enggak, pertanyaan pasti berikutnya, utusan. Dengar, sabar dulu. Sabar dulu. Anda kan murid di sini, saya kan guru. Kok kamu mau batasi guru? Sebagai murid kau diam, jangan sampai palamu kulempar kapur. Diam. Nanti kulempar kapur matamu buta nanti. Wa ma yantihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Setiap kali seorang utusan datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-olok rasul tersebut. Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus diolok-olok, Yesus dihinakan. Bahkan Yesus, sabar dulu. Ini Al-Hijr, ini Al-Quran surah Al-Hijr yang saya bacakan samamu. Yesus dikatakan sebagai orang gila. Nggak ada Yesus di Al-Hijr, Setiap nabi, jangan emosi dong pemakan babi, santai aja. Di dalam Markus 3 nomor dengar. Di dalam Markus 3 nomor 21, waktu kaum keluarga Yesus mendengarkan hal itu, mereka datang, keluarganya datang mengambil Yesus sebab kata keluarganya Yesus sudah tidak waras lagi. Keluarga Yesus datang mengambil Yesus. Datang mengambil Yesus karena menurut keluarga Yesus, Yesus sudah gila. Juma brengsek. Kapan saya berbicara? Kamu terus. Kan kamu bertanya-tanya. Kenapa kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hijr Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut gila? Al-Quran menjawabnya, wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Memang setiap kali utusan datang kepada mereka, mereka selalu menganggap bahwa utusan ini orang gila. Nah, mana buktinya bahwa utusan-utusan Tuhan itu selalu disebut gila? Faktanya Markus 3:21 Yesus pun dianggap gila. Ditanya lagi ke Markus. Kan saya sudah menjawab. Kenapa orang-orang kafir menuduh Rasulullah gila? Allah menjawab. Orang kafir itu, dengar. Orang kafir itu setiap dengar kawan, dengar santai penyembah, santai wahai engkau penyembah orang gila, santai. Penyembah orang gila santai. Yang disembah dituduh gila, yang menyembah gila, sama-sama gila. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 menyembah Yesus gila. Markus 3:21 Yesus juga dibilang gila. Sama-sama gilanya kau. Ya, saya luruskan ya. Kamu bertanya tentang Al-Quran bahwa orang-orang di sana itu berkata, kenapa engkau diturunkan, wahai engkau yang diturunkan Al-Quran kepadamu, sesungguhnya engkau itu adalah orang gila. Itu perkataan siapa? Itu perkataan orang kafir. Orang-orang kafir, makanya belajar Asbabul Nuzul. Asbabul Nuzul ayat ini jelas menerangkan, begitu juga tafsirnya, bahwa orang kafir yang menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang gila. Nah, sehingga Allah menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya
kamilah yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Itu kata Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, walaqad arsalna min qablika fi syi'a. Itu kata Allah, awwalin, dan sungguh kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Wa ma yantihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali aku Tuhan Allah mengutus utusan kepada mereka, mereka selalu mengolok-olok utusan tersebut. Mari kita buktikan, betulkah Yesus itu diolok-olok? Markus 3 nomor 21, betul. Yesus dibilang orang gila di sana. Bahkan Yesus dibilang terkutuk, Yesus dibilang ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dipersembahkan kepada siapa? Kepada Bapak. Bapak siapa? Entah Bapak siapa. Seperti itu adanya. Ya, terjawab ya, Dek. Saya boleh balik bertanya gantian? Juma kau monolog, kau turunkan saya. Oke, pertanyaan kedua. Boleh saya bertanya sebelum lanjut pertanyaan kedua? Saya satu Sanggup kau pertanyaan boleh? kedua? Ya sanggup, tapi saya satu pertanyaan boleh? Jangan framing. Jangan framing. Iya, saya tidak jangan framing. Ayo, silakan, Ya, saya tidak tanya. framing, tapi saya bertanya. Kenapa keluarga Silakan. Yesus, ibu Yesus, bapaknya Kalau enggak, Yesus, punya nyawamu. tantenya Yesus, kakaknya Yesus, adik-adiknya Yesus, bibiknya Yesus, anaknya Yesus, framing. menganggap Nah, itu anak Yesus orang Juma, gila. Juma. Framing itu Juma, on botol. Markus 3 nomor 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus sebab Nggak kata, ada tantenya Yesus sebab di situ, kata anak mereka bodoh. ia tidak waras lagi. Pertanyaan saya, kenapa emaknya, bapaknya, tantenya, opungnya, tulangnya menganggap Yesus gila? Jawab. Framing lagi. Mana Jawab. emaknya, bapaknya mana? Mana? Itu terjadi keluarganya. mana? Itu kata keluarga, Hah? kata keluarga Mana iblis? itu, kata keluarga Mana- itu. mana babi? Kata keluarga Anjing, itu mana anjing? meliputi ayah, ibu, kakek, paman, tante, bibi, Di mana ponaan, tertulis anjing? opung, tulang. Markus 3 nomor Mana tertulis 21. kakek? Kamu tertawakan. Keluarganya Yesus. Keluarganya loh. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka Yesus sudah gila. Apa Kenapa kalian tanggapanmu takut? Kenapa kalian saudaraku turunkan saya? Takut kok, Jumat. Kristen? Saya Bagus-bagus pernah lah. Juma. Pertanyaannya- Sebentar dulu itu. Apa-apanya kau. Pertanyaannya Bagus-bagus lah itu. sederhana. Pertanyaannya sederhana loh itu. Ya, saya cuman bertanya, kenapa keluarga Yesus, menganggap Yesus gila? Markus 3:21. Apa jawabanmu? Silakan itu. Naik. Bukan itu, Bang. Ya. Saya sudah katakan tadi kenapa kamu framing siapa keluarganya Yesus coba? Ya, Di mana pokoknya tertulis keluarganya. Menurutmu keluarga Yesus itu siapa aja? Menurutmu keluarga Yesus itu siapa aja? Anjing. Hehehe, emosi nih. Jangan-jangan sarapan pagi tadi kehabisan anjing kau. Nggak kebagian anjing ya? Enggak, saya Binikmu karena terlalu di rakus dalam makan Alkitab anjing. dikatakan Kamu nggak kebagian. jangan memberikan Sampai-sampai mutiara kau kepada menganggap babi. saya menu makananmu. Kau Dan anggap anjing saya akan babi. kembali kepada Kau anggap hutannya. saya anjing. Kau anggap saya menu makananmu. Jangan-jangan tadi pagi binikmu terlalu rakus makan babi, makan anjing. Kau nggak kebagian. Sampai-sampai sendal jepit pun kau anggap paha babi. Lama. Kurangi makan babi itu. Jangan terlalu baik makan babi itu, biar sehat ya. Pertanyaan saya kepada Itoku, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, keluarganya datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, Yesus sudah gila. Pertanyaan saya kepada Ito, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Ayo Ito, naik lagi Ito.
Malu kita itu kalau nggak ada jawaban itu. Kalau keluarga itu bini, ya, laki, suami, anak, tante, paman, opung, tulang, nan handai tolan. Nah, itulah keluarga. Jawab. Jawab itu. Maaf bang, karena satu jenis laki-laki. Lah ini dia memang laki-laki. Oh iya ya, aku yang salah berarti. Loh, Pantesan. saya dengar dia Maaf. suara perempuan dia. Oh iya ya bang, tentram Iya. ya bang. Oh iya Kita yang benar. sopan lah sama Framing. perempuan. Oh iya ya bang, ya bang. Nah, Benar. satu orang aja di sini kalian udah Ayo bagus. itu. Mau demo, Itu. mau duduk rumah saya? Itu, jawab pertanyaan saya itu. Jangan kayak laki-laki kau. Tukang Ya, geruduk rumah kalian kan? biasanya Salah debat geruduk biasanya rumah. perempuan yang cerewet. Lo kok kau kayak laki-laki? Apa dan mengapa yang keluarga perempuan Yesus? itu tukang geruduk rumah. Hei, mengapa dan kenapa keluarga Demo aja Yesus kerjanya, bawa menganggap agama, Yesus memalukan. gila? Jawab. Yang lain diam kita. Memalukan kalian. Jawabannya Benar, itu? Ya. Firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Tudingan itu bukan firman Tuhan. Makanya kamu nggak mengerti isi Alkitab Jumat. Markus 3:21. Markus 3:21. Waktu keluarga Yesus mendengar hal itu, keluarga datang hendak mengambil Yesus. Udah saya jawab. Sebab Sekarang kata pertanyaan saya keluarganya, kedua tentang Ali Jalan Yesus tadi. sudah gila. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus Tuhannya Kristen itu gila? Jawab. Tidak ada kata keluarganya Yesus gila. Dengar ya. Dengar. Saya sudah jawab. Kalau firman Tuhan tidak perlu, kalau tidak firman Tuhan tak perlu dibahas di sini. Berarti Markus Karena 3 ini bukan firman Tuhan. Dari mulut orang Markus yang 3 nomor berdosa. 21 ini bukan firman Tuhan. Bukan. Alhamdulillah. Bukan. Alhamdulillah. Udah, sekarang pertanyaan berarti saya berikutnya. Dengar dulu. Udah, Dengar dulu. pertanyaan saya Sabar berikutnya. dulu. Sabar. Hei. Sabar. Kamu belum menjawab. Kamu belum menjawab. Kamu belum menjawab. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Kamu belum menjawab pertanyaan yang saya. perempuan, Jumat. Belum Aduh. menjawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Menurut wartawan itu kitab Markus, saya, dengar. Menurut Saya wartawan sudah Markus, nggak ada jawabanmu. Kamu nggak menjawab. Nggak. Kamu nggak menjawab. Kamu hanya menjelaskan mengajari saya ini tentang firman kitab Tuhan saya. atau bukan firman Tuhan. Saya tidak bertanya itu. Iya, Yang saya saya tanya, disini guru, kamu kenapa keluarga Saya Yesus disini guru, kamu menganggap diam, kau diam. Yesus Kau pun gila? diam. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu pertanyaan saya. Saya tidak bertanya apakah Markus ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Karena saya sudah tahu kitabmu itu bukan firman Tuhan. Kitabmu itu adalah tulisan orang-orang yang Yesus tidak kenal. Kayak Markus ini. Markus ini tidak dikenali oleh Yesus. Jadi tidak mungkin saya sedang membahas firman Tuhan atau bukan. Yang saya tanya, menurut wartawan Markus, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila menurut wartawan Markus? Jawabanmu apa? Garuk pantat. Naik lagi kau itu. Naik. Mulutnya nggak mau diam, Bang. Ya, dia arahkan aja dia jawab ya. Adikku, arahkan dia jawab, saya diam. Dia. Naik itu. 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 Naik itu. Naik lagi lah, naik lagi. Itu boru. Boru itu apa? Saudara perempuan. Boru itu anak perempuan. Wah, cocoklah dia tadi tuh, anak perempuan. Nggak ada lagi dia, Bang. Merajuk dia, Bang. Kabur dia. Ngamuk dia langsung. Ngamuk. Tadi pagi disediakan istrinya menu
anjing, babi, marah dia kan, kehabisan, telat bangun dia, dihabisin sama yang lain, sama anaknya, sama ponaannya, ngamuk dia. Akhirnya dia lihatnya Bang Zuma kayak makanannya, dipikirnya aku anjing sama babi. Ya kan ya? Luar biasa. Nah ini, halo Baru, apa kabar? Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, tadi ada lihat itok kita di bawah. Ada. Mana dia? Cantik orangnya. Oh cantik. Panjang kumisnya. Masya Allah. Saya izin sapa dulu ya Bang. Iya. Mana silakan. tahu ini Ito juga. Melon. Yo, assalamualaikum. Halo Melon. Waalaikumsalam. HMA. Apanya? HMA. Saya izin turunkan ya. Bang Melon kalau ada yang mau disampaikan, ya silakan disampaikan biar kita nanti naikkan noten dulu untuk diskusi. Silakan Bang. Ini sangat bersyukur sekali bisa langsung ngobrol sama Bang Zuma. Kebetulan Ya, Bang. Saya ini dari Lombok Timur, NTB, Nusa Tenggara Barat. Ambil air. Nah, jadi saya ingin mendoakan Bang Zuma semoga tetap sehat walafiat, dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, dipanjangkan, dimurahkan rezekinya, apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Lagi sekali saya dari Lombok Timur mengucapkan senang sekali bisa ngobrol sama Bang Zuma. Tumben ini seumur hidup cuman lihat-lihat dari YouTube aja gitu. Amin. Makasih abangku. Salam sama sahabat-sahabat kita di kalau sempat. Nggih, terima kasih Bang Zuma. Cuman itu aja Bang Zuma. Oh, Terima kasih ya atas siap. sarannya. Baik, Bang Melon. Melon. Ya kasih Bang Melon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya Kaden. Iya, Ya, agama apa Bang? Islam Bang. Islam Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Waalaikumsalam. Islam. Aku mau bertanya sama Bang Juma boleh? Tentang Islam sih tapi Tentang Islam. Kaitannya dengan Iya. apa tuh, Bang? dengan diri saya Bang. Oh. Silakan. Nah, jadi begini Bang Gurunda Bang Zuma, Bang. Bang Zuma Bang aja. Zuma. Orang Kristen yang wajib panggil saya Gurunda. Kalau Muslim Bang Zuma aja. Oke, siap. Ya. Jadi gini Bang Juma. Siap. Aku ini kan dulu sempet ngaji itu semenjak saya lulus SMA nih Bang Juma. Iya. Belajar ngaji. Lalu saya udah nyampe Al-Quran, baru sampai setengah Al-Quran, setengah perjalanan saya berhenti tuh selama 6 tahun. Siap. Saya belajar ngaji lagi, tapi Ya. di HP. Nah, dan Ya. saya juga jarang berwudu kalau ngaji di HP. Tanggapan Bang Juma bagaimana itu Bang? Kalau kita ingin menambah pahala kita ya kan, dan membumikan kemudian Al-Quran, maka kita sering-sering baca Quran. Mau lewat HP, mau lewat Al-Quran langsung, mau lewat jurnal-jurnal atau buku-buku apa gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman ada adab yang baik itu wudu. Habis itu kita bersihkan diri ya kan, habis itu wudu. Habis itu kita baca Quran. Gak apa-apa, saya pun begitu. Di mobil baca Quran, lagi cabut-cabut rumput pun tadi pagi sambil cabut rumput baca Quran pakai HP. Gak masalah. Gak masalah. Berarti tetap harus wudu ya walaupun pakai HP juga ya? Sebaiknya wudu. Sebaiknya. Oke, siap Bang Juma. Ya. Oke, lanjut lagi buat Kasih yang ya, Dek, lain. ya. Makasih. Ya, Oke, aku yuk. turun lagi di bawah Bang Juma, terima Oke. kasih ya. Makasih Sama-sama, Dek. sahabatku, Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TikTok. Ya, sore. Abang, kakak, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang TikToker ya, sebentar izin. Yang naik tolong Kristen ya, permintaan yang naik tolong Kristen biar kita diskusi ya. Ya, sebentar dulu Bang, sebentar izin abangku. Yang naik tolong Kristen biar kita diskusi. Ya, yang Muslim tahan dulu permintaannya. Ya, silakan Bang. Oke. Masya Allah, saya bisa berbincang langsung dengan Bang Zuma ini. Aduh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya Bang ya. Akhirnya kita bisa ngobrol di sini ya. Nih, ada satu yang saya pengen tanyain ke Bang Zuma. Iya, apa tuh? Ini Bang Zuma, kadang-kadang gimana ya, kita kalau lagi sholat gitu Bang Zuma, Siap. ada susah gitu untuk khusyuk itu gimana supaya bisa khusyuk gitu Bang Zuma. Iya. Kadang-kadang kepikiran kemana gitu, namanya setan tuh. Iya. Cara biar khusyuk tuh gimana Bang Zuma? Iya. Cara khusyuk itu ingat kalau kita sedang menghadap pencipta langit dan bumi. Itu cara khusyuk. Kita sedang berhadapan dengan sang pencipta. Maka yang lainnya itu kecil. Yang lainnya semua binasa. Yang lainnya itu tak ada. Sejak kita kemudian takbir, bahkan sebelum wudhu, orang itu sudah menyatu dengan Allah. Kalau orang yang terbiasa ya. Karena Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi Allah itu sungguh mengetahui bisikan-bisikan hati kita. Dan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Oleh karena itu, pada saat kita ingin menghadap kepada Allah, maka kita harus menyadari Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Kita sedang menghadap kepada Allah. Jadi hal-hal yang lain itu sebisa mungkin kita lupakan. Begitu kita sholat, ada ruang di mana kita mengingat hal yang lain, maka segera kembalikan. Itu khusyuk. Segera kembalikan ingatan kita kepada Allah. Saya sedang menghadap kepada pencipta langit dan bumi ini. Dan khusyuk itu enak sekali. Khusyuk itu indah. Nah, coba sekarang teman-teman yang ingin belajar ilmu makrifat, pelajari dan pahami Al-Quran surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi kalau kita paham itu, Allah mengetahui, Allah melihat hati kita, maka jangankan mulut, hati pun kita akan jaga. Hati pun kita akan jaga. Ya cuman itu dia hal yang paling berat kata Rasulullah, yaitu melawan mulut, melawan pikiran yang tidak baik, melawan perkataan yang tidak baik yang ada dan sumbernya dari kita sendiri. Itu yang paling berat. Seperti itu Bang. Jadi khusyuk itu sadar kalau sedang menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Itu aja. Oke, saya kira begitu. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Oke. Ya, Bang TikTok saya rasa udah cukup ya Bang. Biar kita sampai yang lain ya Bang. Makasih, makasih. Bang Zuma. Ya, Sama-sama. makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arjun, selamat sore Arjun. Iya, selamat sore kakak. Agama apa Bang? Alhamdulillah Islam Kak. Aduh Bang, tadi kan dibilang yang Kristen aja yang naik Bang. Ya, silakan Bang, biar diskusi kita nih. Sebentar dulu, Kristen. Halo Kristen. Kristen tak butuh nabi. Jangan-jangan si itu tadi itu Bang. Kristen tak butuh nabi. Kenapa saya diblokir? Kalian takut ya? Bukan Kenapa diblokir saya loh diblokir? Itoku. Bukan diblokir. Berarti kena banet itu, nggak ada yang blokir. Udah lanjut. Diblokir pula. Aduh, kalian Jawab pertanyaan saya tadi. Kalian penipu. Pertanyaan saya. Penipu Glenn Bah. Pertanyaan saya tadi. Itu pertanyaan saya tadi. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab.
Itu pertanyaan saya dijawab. Jangan dianggurin pertanyaan itu. Silakan. Woi! Itu. Itu jawablah itu pertanyaan tadi dari Bang Zuma. Silakan Tok. Tok. Naik ke sini cuman pamer. Kristen tidak butuh nabi. Lah memang Kristen nggak ada Tadi nabinya. saya sudah jawab. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawabannya apa? Nah, tuh jangan kau mau dijawab Juma tapi berisi yang perempuan itu kau lo Juma, ya Tuhan. Pakai rokmu Juma. Jawab. Mana jawabanmu? Hei, jawabannya mana, bro? Silakan. Aduh, kayak gini. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Begini Mbak, saya sudah jawab tadi Mbak. Apa jawabanmu? Sekarang begini Mbak, biar kita jangan framing di mana tertulis keluarga Yesus, di mana Mbak? Ayo. Markus 3 nomor Ayo, Mbak. 21. Markus 3 nomor 21. Ternyata kamu yang perempuan. Sudah gila itu ini. Sudah gila dia. Sudah gila dia. Astagfirullahaladzim. Itu Markus 3 21. Mbak, kamu jawab. Kamu yang perempuan Juma. Mana jawabannya orang ini? Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawab. Itu bukan firman Tuhan, tak perlu dibahas. Saya tidak membahas firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Saya sedang membahas kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Memang bukan firman Tuhan ini, tapi wartawan mengabarkan keluarga Yesus menganggap jangan Yesus maksa. gila. Itu kan kitab saya Mbak, bukan Al-Quran. Justru itu, karena itu saya tanya Mbak itu. Juma. Mbak Makanya Juma. saya tanya Aduh, itu. Mbak Juma dengar ya, Mbak Kenapa Juma. keluarga Mbak Yesus Juma, aduh, Mbak. menganggap Mbak Yesus Juma, Mbak gila? Juma. Mana jawabanmu? Jawabanmu mana? Mbak Juma. Aduh, ngomong terus nih, Mbak Juma. Itu. Jawaban saya butuh jawaban Mbak itu. Juma, kamu kan nggak mengerti Alkitab. Jangan merasa mengerti kamu Alkitab. Justru Mbak karena Juma. saya tidak ngerti, saya Dengar tanya. Ini Bibelmu yang mengatakan keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, makanya saya sudah kenapa? jawab, Mbak Juma. Kenapa Kamu keluarga Yesus menganggap Yesus Mbak gila pakai itu? jilbab nggak sih? Itu. Mbak, besok Itu. Mbak. Itu. Tuh. Udah Juma, dibukain tuh. Mbak Juma. Itu. Itu masker dibuka diganti menjadi jilbab Mbak Juma. Gimana sih? Larinya Jilbab nyerang ditaruh di muka. pribadi. Tuh baca tuh. Ini Bibel. Tuh. Mbak Juma. Keluarga. Mbak Tuh. Juma. Keluarganya Pakai menganggap jilbab juga, besok-besok Yesus pakai jilbab ya. gila. Ayo itu jawab itu. Mbak Juma. Itu. Mbak Jumas, Mbak Juma, Mbak. Itu. Nang. Jawabannya mana? Jeng. Saya sudah jawab loh, Jeng. Apa jawabannya? Apa Besok-besok jawabannya? pakai jilbab, jangan pakai masker ya, Mbak. Jawabannya apa? Sebab kata mereka Yesus Mbak. tidak waras Mbak Juma, lagi. dengar. Besok-besok jangan cuma pakai masker, Mbak. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus tidak waras lagi? Kenapa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kenapa keluarga Yesus menganggap Mbak, saya Yesus sudah gila? jawab loh, Mbak. Itu kitab Apa jawabannya? saya, Mbak. Jangan kau paksa, Mbak. Masa jawabannya itu kitab saya? Dengar, Mbak. Jawabannya Saya sudah adalah jawab itu loh, kitab Mbak Juma. saya. Mbak Juma. Apa Rokmu jawabannya itu- itu? Apa jawabannya? Rokmu, apa merek apa sih rokmu? Mbak Juma. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Mbak Juma. Saya Kenapa sudah jawab keluarga loh, Mbak Yesus? Juma. Ya Tuhan. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu kitab Apa jawabanmu? saya. Seperti kamu tadi menarasikan Saya tentang ngerti Al-Hijr 6. itu surat Al-Quranmu. kabarmu.
Itu surat Makanya kabarmu, saya bertanya paham. saja, apapun Saya tidak jawabanmu, pernah mengatakan itu mengenang surat nggak di kabar hati saya. saya? Nggak pernah. Saya bertanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus Tuhan kau itu gila? Jawabannya apa? Kalau tadi Anda bertanya, kenapa Nabi Muhammad disebut gila di dalam Al-Hijr? Saya jawab, karena setiap rasul memang selalu diolok-olok. Jadi itu olok-olokan orang kafir kepada Rasulullah. Apa betul Al-Quran mengatakan setiap utusan selalu diolok-olok? Terbukti di Bible Yesus dianggap gila sama keluarganya lagi. Bukan sama orang kafir, tapi keluarganya yang menganggap Yesus gila. Ada nggak keluarga Nabi Muhammad menganggap Nabi Muhammad itu seperti itu? Nggak ada. Nggak ada keluarganya yang menganggap Nabi Muhammad seperti tuduhanmu, tak ada. Yang menganggap Nabi dan menuduh Nabi adalah orang-orang kafir. Kenapa mereka menuduh Nabi seperti itu? Karena mereka iri, mereka cemburu. Karena Al-Quran mereka tidak bisa bantah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di luar daripada pemikiran mereka. Mereka nggak nyangka, kok ada bacaan-bacaan yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi ini. Siapa dia ini? Jangan-jangan dia orang gila. Itu tuduhan. Saking herannya mereka terhadap wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kok ini ada pernyataan-pernyataan dari lisannya, bahasa langit yang dia sampaikan. Jangan-jangan orang ini seperti ini. Nah, itu tuduhan orang kafir. Allah menimpali Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Allah mengatakan, jangan kau bersedih wahai Nabi Muhammad, jangan kau berkecil hati. Walaqad arsalna min qablik fi syi'il awwalin. Sungguh aku telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau, dan mereka memang selalu mengolok-olok. Itulah keadaan umat terdahulu, kata Allah. Wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang utusan datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Bukti, Yesus datang. Malah yang mengolok-oloknya keluarganya, dianggapnya gila. Berarti Al-Quran tidak salah. Muncul pertanyaan untuk menguji kekristenan kamu itu. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Jawabanmu apa? Kencing di celana. Dah, lanjut. Gak ada lagi orangnya. Biarin aja. Dia suruh aja ke gereja seperti biasa. Suruh temui pendeta. Dia nggak ada gerejanya, Bang. Itu si Tito Dia kan? nggak ada gereja. Si Tito itu kan? Itu bukan bukan. Ini kawannya lah. Kok si Tito beda. Si Tito kan bukan orang Batak itu. Maksudnya bukan kayak begitu suaranya, Bang. Ya pokoknya orang apanya si Rini lah. Kelompoknya si Rini itu. Rini siapa? Yang mengatakan Yahweh itu adalah iblis. Walah. Kan ada tuh sekte mereka tuh yang mengatakan Yahweh itu adalah iblis. Iya, orang si Tito kan kayak gitu tuh. Mereka tidak menyetujui apa juga kan, perpuluhan, pendeta pun mereka tentang. Berarti iblis bertentangan dengan iblis, sesama iblis. Ya itulah Bang. Ini si Anjung Namikaze, bukan, mudah-mudahan bukan Kamikaze nih. Bang Ucup. Ya, waalaikumsalam. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Ya, Anjung. Allahu Akbar. Ya, Bang Ucup, ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak, cuma jadi pendengar setia aja dulu. Alah Bang, kalau mendengar di bawah aja lah Bang. Ini kan yang kita naikkan sebenarnya Kristen Bang. Aduh, mau menyampaikan apa pula Bang. Mau menyampaikan kenapa Tuhannya Kristen gila sesuai Markus 3:21 ya? Ya saya juga bertanya-tanya. Belum ada jawaban ini. Keluarganya pula tuh yang mengatakan itu. Gimana dong? Mereka bawa Al-Hijr 6 itu loh Bang. Memang tertampung sendiri kan. Ya Raden. Selamat sore Bang. Agama apa? Radenan. Tapi kita nggak boleh berkeras-keras sama orang-orang penghujat ini.
Karena ada tim penilai. Siapa? Siapa yang nilai bang? Emang udah ada kayak gitu bang? Bang? Mana bang Zuma nih? Gak ada suaranya bang? Iya, jaringanku deh. Oh iya. Kalau kita berkeras kepada orang-orang zalim seperti yang diperintahkan oleh Allah, illal ladzina zalamu minhum, ada yang marah. Ada yang marah, tim penilai marah. Nanti kita dilaporin. Kita dibilang penghujat. Tidak boleh kita berkeras-keras kepada siapa? Kita nggak boleh keras kepada orang-orang zalim, penghujat Islam, karena ada yang mengawasi kita. Ada tim pemantau yang siap sedia melaporkan kita di Mabes Polri dan Metro Jaya. Ada bampol. Jadi kita harus berhati-hati. Iyalah, ada bampol. Kita nggak boleh berkeras-keras kepada penghujat. Kita nggak boleh berkeras kepada penghujat. Kita nggak boleh menyamakan baptis dan wudhu. Tapi kalau menyamakan Allah dengan Allah itu boleh. Lucu kan ya? Waduh. Nggak Abang boleh lihat menyamakan. percakapan mereka. Nggak lihat, nggak ada urusan. Saya juga pusing juga, nanti saya dibuat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang Kang Dito itu loh bang, ngeri juga loh bang. Masa dikatakan, sebentar, izin dulu bang Kiki. Masa istri Kang Dito dikatakan pelicir bang? Apa itu pelicir? Ih, pesundal bang. Alamak. Kan itu makanya saya tadi itu kan ngundang abang untuk itu, dengar itu. Dia bilang begini, mau tahu kalian berapa kali istrinya Dito ini melicir katanya. Gila ya. Di situ si Umar, di situ. Ih, ya Allah, nauzubillah ya Allah. Ngeri Ya, kali enggak. loh bang. Gak usah terlalu diperpanjang deh. Mereka ini bampol. Takut kita ntar kita ditangkap sama mereka. Ih, ngeri kali. Mau kalian ditangkap sama mereka? Enggak kan?